selamat sore semuanya. Gimana nih di sore hari ini? Lagi pada ngapain nih? Nah, sambil nunggu pada join, Makmin mau tulis dulu kalau misalnya live hari ini berhadiah. Cara dapetin hadiahnya gampang banget. Yang penting aktif aja di kolom komentar live hari ini. Terus juga nanti di akhir sesi juga bakalan ada hadiahnya juga. Jadi harus banget tunggu sampai live-nya selesai. Oke, Mamin tulis dulu nih ya, live berhadiah, dipin dulu. Oke. Halo Mami Tiffany. Ada Mami siapa lagi nih? Lagi bubu siang. Oh, kalau lagi bubu siang kenapa bisa sambil sosmedan ya? Nggak apa-apa, sambil dengerin ya kan. Karena hari ini kita bakalan bahas bareng-bareng sama Mbak Ria. Kalau misalnya kalian belum tahu Mbak Ria, jadi Mbak Ria itu adalah admin Telegram Gabak Indonesia atau internal expert ya di komunitas kita, yaitu di komunitas mompreneur. Jadi buat mami-mami semua yang belum join belum join jadi member VIP-nya Gabak, langsung aja join karena banyak banget keuntungannya. Soalnya para internal expert kita itu setiap hari suka bagi-bagi hadiah, bagi-bagi Shopee Pay, bagi-bagi OVO, bagi-bagi voucher belanja gratis produk Gabak gitu kan. Jadi pokoknya kamu harus banget join jadi komunitasnya Gabak. Halo, selamat sore Momi Agustina. Live-nya hanya di Instagram aja. Benar Mom Egi. Jadi ini live-nya di Instagram aja karena hari ini di sesi Instagram kali ini hanya untuk membahas tentang memanfaatkan sosial media untuk jualan dan juga berpromosi. Jadi kita nanti akan tanya ya sama Mbak Ria, karena Mbak Ria juga selain expertnya Gabak Indonesia, Mbak Ria juga merupakan owner dari nasi balap asli yang ada di Yogyakarta. Jadi kita harus banget cari tahu tuh cara memanfaatkan sosial media itu seperti apa sama Mbak Ria. Jangan sampai ketinggalan karena ilmu yang didapat dari hari ini pastinya bermanfaat banget dan berhadiah. Ini nih tuh pencuci wajah dari Gabak Beauty. Jadi gentle face wash ini ya, ini tuh bisa banget digunain sama semua tipe kulit. Terus juga di bagian ingredientsnya ini ada avocado oil yang bermanfaat untuk melembabkan kulit, ada kolagennya supaya kita tetap awet muda. Jadi jangan sampai pakai pencuci wajah yang bikin kulit ketarik atau lebih harsh gitu loh. Karena kalau misalnya kita pakai pencuci wajah terus setelahnya itu merasakan harsh atau kulit tertarik, nah itu tuh tanda bahwa kulit kita sebenarnya kelembapan kulit kita terkikis dan sebenarnya kita tidak cocok sama pencuci wajah tersebut. Jadi kita harus banget pakai pencuci wajah yang gentle dari Gabak Beauty, aman untuk bumil dan juga busui. Oke. Halo, pas banget aku lagi mau jualan di Instagram. Oke, Momi Egi pantengin ya. Halo, siapa lagi nih yang udah join nih? Topiknya bener-bener yang ditunggu kata Mom Tiffany. Oke, kita tunggu ya Mbak Ria-nya. Sebentar nih, aku akan invite dulu. Kayaknya Mbak Ria udah ada. Aku udah invite Mbak Ria ya, Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Hai Mbak Ria, gimana? Apa kabar? Suaramu kok agak kecil ya Mbak ya? Suaranya kecil ya? Coba sebentar ya. Kayaknya aku pasti pakai itu kata Mara, boleh minta tolong? Boleh. Tunggu ya, aku bawa mic dulu. Mbak Ria gimana? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Kurang tidur. Ada glowing banget, pasti pakai Gabak Beauty deh. Mau jualan. Mau jualan. Suaranya kecil Mbak Ria. Ya? Mbak Ria juga suaranya kecil. Oke. Cek. Mbak Rika kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Masih kecil nggak ya? Benar ya, aku Mbak? pakai AirPods sih. Tetap pengaruh nggak sih? Suaraku jauh, ini aku mendekat. Jangan jauh, nanti kangen Mel. Benar ya Mbak? Cek. Selamat sore. Kan temannya mau jualan Mel, emang harus dijajarin sih.
Bila perlu semuanya di Tapi aku nanti nggak bisa nangkepnya ya, dong. muat tempatnya. Ya kan? Kata aku ya. Ya udah. Oke. Apaan ya? Sorry, ada kesalahan teknis nih Mbak Ria. Udah. Oke. Suaraku gimana Mbak? Udah? Udah oke, Jelas mantap, kah? mantap. Jelas. Oke. Siap. Oke. Kita mulai nih Mbak Ria. Kita akan bahas tentang memanfaatkan sosial media untuk jualan dan juga promosi. Karena tadi ada Mami Tiffany, ada Mami siapa lagi tuh tadi, yang benar-benar mantengin live hari ini. Soalnya pengen tahu sebenarnya gimana sih cara memanfaatkan sosial media untuk kita berjualan dan juga berpromosi. Nah, kalau dari Mbak Ria, boleh dipersilakan Mbak Ria kasih materi yang sangat mendaging itu ya. Untuk live hari ini. Ini saya berasa mau ujian ya. Hai, selamat sore Mam, selamat sore Mbak Melisa, Mbak Agustin, terus Mbak Turam Dini, Elsa, terus banyak banget ini nggak bisa kelihatan. Saya menjauh karena aku promosi barang-barang dagangan di belakang. Nah, itu sudah materi ya. Itu sudah materi. Jadi, Mam sekalian atau teman-teman di sini, aku biasanya kebiasaan manggil teman-teman ya. Teman-teman di sini kalau kita misal berbicara masalah sosial media itu emang nggak ada habisnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di menggunakan sosial media. Kita bisa untuk, ya ini banyak influencer, ibu-ibu yang kalau misal saya bilang ibu rumah tangga itu kurang kerjaan, enggak, kerjaannya banyak. Tapi pengen mencoba sesuatu yang baru, yang itu kayak bisa membuat koneksinya banyak, yang pertama. Jadi bisa untuk ketemu berbagai macam kalangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ternyata selain kita juga bisa mendapatkan koneksi atau orang baru atau teman baru, kita juga bisa loh menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu loh. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari dari sosial media. Saya kasih contoh aja satu nih. Misal dari brand Gabok Indonesia, nggak mungkin loh bahas yang lain, aduh gitu. Dari brand Gabok Indonesia tuh ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau semisal Mam di sini tidak ada modal, jadi dari Gabok Indonesia itu ada yang disebut dengan affiliate. Jadi Gabok Beauty affiliate. Kita hanya mengajak teman kita untuk menggunakan Gabok Beauty, kemudian kita akan mendapatkan kode-kode, nah nanti itu akan kita masukkan di di aplikasi kita gitu. Nah itu pun juga bisa kita gunakan untuk mencari cuan di sana. Dan gimana caranya kita bisa untuk menarik teman-teman kita ini untuk menggunakan produk ini? Yang pertama kita harus bermain di sosial media yang pertama. Atau kalau misal punya grup-grup atau kayak yang sekarang yang banyak kita gunakan itu adalah telegroup ya. Telegroup. Khususnya buat ibu-ibu yang mau belajar, benar-benar belajar bagaimana sih cara kita untuk membuat usaha dari awal banget, mulai yang kita reseller atau dropshipper, mulai yang kita mau coba-coba dan lain sebagainya. Di telegroup Mampreneur itu sudah banyak banget kita bahas. Dan nanti kalau misal ada kesulitan atau ada yang mau tanya-tanyakan, banyak banget teman-teman kita di sana itu yang dengan secara sadar dan ikhlas buat sharing gitu loh. Jadi bagaimana cara mereka untuk memulai usahanya mereka, kemudian terus yang aku sering lihat itu adalah fenomena kita saling ngelarisin gitu. Jadi pernah nggak sih Mbak Rika? Jadi benar, kalau temennya jualan, jadi kalau semisal temennya lagi jualan dan lain sebagainya, itu kita fenomena pengen ngelarisin jualannya teman, kemudian promosiin di sosial media kita. Ya setidaknya kalaupun kita tidak mendapatkan manfaat berupa uang, tapi kita punya andil dah dalam tanda kutip, kita bisa untuk ya bikin portofolio kita. Oh kita tuh pernah loh untuk nge-share sesuatu, atau kita pernah loh bikin konten. Nah terus kalau misal kita ngomongin masalah konten, ada banyak hal juga loh yang bisa kita lakukan di sosial media untuk mempromosikan sesuatu. Misalnya aku pribadi, kalau kemarin tuh karena mungkin emang fokus ngurusin sosial media orang gitu ya. Karena jadi fokus untuk ngurusin sosial media orang, jadi kayak punya sendiri tuh terbengkalai. Akhirnya aku memutuskan, jadi dari bulan November itu mulai maintenance sosial media. Dan itu tidak hanya aku gunakan untuk diriku sendiri, tapi kadang juga aku bisa mempromosikan jalannya teman-temanku, terus teman-teman yang ada di telegroup Gabak Indonesia gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Nah, itu mungkin ini salah satu bentuk dari kebermanfaatan dari media sosial ini ya Mbak Rika. Tapi ada banyak hal juga loh yang semisal bikin kita rugi kalau kita tidak tahu cara bagaimana untuk memaintenance-nya.
Misalnya punya Instagram dengan follower banyak, tapi tidak pernah bikin konten. Terus mau promosi ke siapa? Terus misal, terus yang kedua udah tidak pernah bikin konten, terus jarang post dan lain sebagainya. Terus kita mau berharap apa gitu dari story-story saja. Jadi kita harus juga ngeboost di masalah kontennya. Kemudian kalau sekarang aku perhatikan juga, perhatikan, Gabak tuh juga sering live lah di live TikTok itu aku pernah nyampe 1 jam mantengin Gabak live TikTok Mbak Rika. Itu benar-benar 1 jam mantengin kayak ngeliat gimana sih teman-teman di apa pada saat live di TikTok itu ternyata ya itu membutuhkan effort yang luar biasa gitu ya. Jadi kayak harus paham dulu produk knowledge-nya. Misal kalau misal aku pegang ini tuh apa? Kemudian manfaatnya yang bisa aku dapatkan kalau membeli ini tuh apa gitu. Jadi itu yang harus dipelajari. Jadi kalau misal dibilang bermain media sosial karena gabut itu kayaknya bukan deh. Karena kita juga harus memahami gitu. Kita juga harus belajar gitu. Apa aja sih yang akan aku lakukan nih? Kalau misal buat ibu-ibu yang sekiranya baru mau bermain jualan melalui Instagram, dulu saya waktu nasi balap itu sebenarnya emang online, konsepnya online, tidak ada dine-in karena masa pandemi. Jadi kita cuma bermain di kontennya, kemudian selain main di konten, kita daftar di platform-platform yang lain yang bisa untuk mendatangkan orderan. Tapi tetap kita maintenance di kontennya setiap hari. Jadi selalu ada konten-konten yang sekiranya itu bisa menarik. Nah, kadang saya melakukan soft selling, hard selling, jadi semuanya itu dilakukan tergantung kebutuhan gitu. Jadi nggak soft terus, sesekali hard lah gitu. Jadi kayak itu adalah strategi-strategi yang baiknya memang kita harus pelajari terlebih dahulu. Nah, tips dari aku, misal kalau mau baru mulai belajar di Instagram, yang pertama kita kenalin dulu deh audiens kita tuh range umurnya tuh berapa. Jangan sampai kita mau menjual produk Gabak Beauty atau tas ibu menyusui atau ini, tapi followers kantong ASI, tapi followers kita itu anak SMA, anak SMP, kan mereka tidak bakalan paham gitu. Makanya kita sebagai orang yang akan yang akan memulai usaha di menggunakan sosial media sebagai sebagai wadahnya itu, kita harus mempelajari konsumen kita. Nah, kemudian kita juga harus memahami konsumen kita ini sebenarnya sukanya itu yang seperti apa sih kontennya. Ada yang suka serius-serius banget memberikan tentang informasi, tapi sesekali kayaknya ini deh terlalu serius itu juga nggak bagus gitu. Jadi diselingin receh-receh gitu. Jadi jokes-jokes receh itu juga masuk di dalam konten di Instagram. Kemudian jangan lupa untuk kasih promo. Jadi kayak mindset orang kalau kita sudah bilang promo itu aduh mama-mama apalagi nih ya saya langsung juga diserbu. langsung serbu, iya, tanpa lihat kiri kanan, langsung udah yuk gas bagaimana gitu, langsung check out. Apalagi kalau misal ada yang memberikan informasi jelas terkait apa manfaat produknya, kemudian nanti produk itu digunakan untuk apa, terus nanti khasiatnya apa, harganya berapa, potongan harga berapa, apakah gratis ongkir atau enggak. Nah itu. Terus setelah itu kalau misal kita sudah memahami jenis konten yang disukai sama audiens kita, berarti kita juga harus bisa untuk memberikan promo tadi sudah. Terus setelah memberikan promo itu apa yang harus kita lakukan? Kita keep in touch sama audiens kita. Semisal kalau Gabak ya aku perhatiin itu suka story curi-curi pandang sebentar gitu kalau mau launching produk. Jadi kayak memancing dulu gitu. Mancing udah ada nih, terus baru dijelasin akan ada launching apa dan lain sebagainya. Nah, kita juga ternyata tuh butuh untuk ngobrol sama audiens kita tentang kira-kira kalau semisal mau 12-12 enaknya ngadain promo apa nih. Nah, dan sesekali emang kita harus memenuhi keinginan itu karena kan audiens kita itu ya mereka yang akan menggunakan produk yang kita miliki gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Terus kita juga kalau menggunakan menggunakan sosial media, ya khususnya platform Instagram, karena emang udah agak lama mempelajari di Instagramnya, itu kan
kita juga bakalan nemuin hal-hal baru tentang algoritmanya mungkin yang bisa berubah dan lain sebagainya. Pokoknya kalau bermain di sini akan banyak hal-hal baru yang akan kita temuin. Jadi kalau misal ibu rumah tangga terus kemudian kurang kerjaan makanya dia jualan di Instagram, itu bukan kurang kerjaan, hey, itu juga butuh riset panjang Justru itu lebar. kerjaan baru ya Mbak Ria. Itu kerjaan baru dan itu kadang bagi sebagian orang itu adalah cara untuk apa itu namanya mewaraskan diri dari apa yang sudah sering di keseharian yang dilakukan tiap hari yang gitu-gitu aja gitu. Jadi makanya tadi mendengarkan audiens itu pengennya apa, terus kemudian kira-kira abis ini 2023 Gabak menurut Mam sekalian mau rilis apa ya baiknya gitu. Kadang-kadang kan gitu mancing-mancing gitu. Terus nanti juga kadang ada kira-kira kalau enaknya dikasih nama apa nih produk ini, gitu. Nanti dikasih apa gitu, dikasih benefit buat teman-teman yang menyumbang nama gitu ya untuk produk-produk yang nanti akan di launch. Jadi itu adalah cara kita untuk nge-keep kita ini sama audiens kita. Jadi kita bukan hanya tentang jualan-jualan saja, nggak cuma jualan-jualan saja. Kalau semisal kayak gitu, ya itu nggak bakalan bertahan lama. Sekali dibeli, ya udah pergi gitu. Tapi kan kita mau gimana caranya dia sekali beli terus akan beli terus. Nah, itu yang harus apa itu namanya yang harus kita benar-benar pahami dulu. Jadi ya udahlah main dulu aja, ya udah Instagraman dulu aja, nanti urusan yang lainnya belakangan. Itu kadang mindset yang sebenarnya ya tidak boleh untuk dilakukan sih. Kalau semisal emang untuk personal, tidak untuk jualan atau apa ya bebas-bebas aja gitu ya, mau nge-share apa aja juga bebas-bebas aja. Tapi kalau misal ini kita ngomongin jualan, berarti kita harus memaintenance itu dengan benar sebenar-benarnya gitu. Jadi mau dibawa kemana gitu. Terus setelah itu nanti kita mau ngapain, itu kayak jadwal posting. Terus kita harus mempelajari prime time kapan sih audiens tuh lagi main-main Instagram. Nah, hal-hal kayak itu tuh udah banyak kita bahas Mbak Rika di Telegroup. Makanya buat moms di sini yang belum join Telegram Mompreneur, langsung saja join. Nanti untuk linknya langsung DM saya aja, kalau enggak maminya diteror. Di IG Gabak juga ada tuh kayak linknya mau kemana aja tuh bisa. Jadi di sana itu banyak informasi-informasi yang bisa kita apa itu namanya yang bisa kita dapatkan. Gak cuma dari saya, nanti ada dari teman-teman di Gabak Indonesia untuk nge-share tentang produk-produk yang ada di Gabak. Kemudian jadi sharing produk knowledge itu juga ada dari manajemen gitu. Terus kemudian Desa Cigebi juga nimbrung gitu. Terus nanti teman-teman yang ada di Telegram pun itu kita minta untuk menjadi narasumber. Jadi kita pengen banget teman-teman tuh mempunyai wadah untuk sharing apapun itu. Entah itu Bumil, Bu Suwi, kemudian Tumbang di Mompreneur itu dari member-member kita yang sekarang kita minta untuk udah ayo berani yuk nyampein materi ke depan teman-temannya gitu. Jadi itu juga termasuk relasi. Nah dari situ nanti kita akan biasanya Mbak Rika ngelek. Oke, ngelek. Mbak Ria ngelek ya. Iya. Terus jadi itu yang kita bisa memperluas jaringan kita ya. Kayak saya kan di Jogja, tapi teman-teman saya yang lain itu banyak tahu di mana-mana. Jadi kayak kalau misal ketemu ini, ketemu itu tuh kayak Mbak Ria gitu. Oh iya, ya ketemu yuk, iya yuk gitu. Jadi makan bareng, ketemu bareng dan sebagainya. Jadi emang ada banyak hal yang kita bisa lakukan menggunakan media sosial kita, Mbak Rika. Nah, yang paling penting sih yang saya hindarin, yang pertama jangan sampai kita apa itu namanya punya smartphone tapi kita tidak smart untuk menggunakannya gitu. Jadi mending ya udahlah punya media sosial dipakai buat cari cuan gitu. Jadi seperti itu Mbak Rika. Kemudian satu lagi di Gabak aplikasi Mbak. Di Gabak aplikasi itu biasanya ada Ask the Expert. Jadi kalau mom sekalian itu bingung terkait apapun itu, nanti masalah kehamilan, masalah jualan, masalah apapun itu nanti akan ada tuh sesi tanya jawab di situ. Kami akan menjawab sesuai based on experience-nya teman-teman, saya dan lain sebagainya, itu nanti dirangkum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aksi expertnya. Jadi tidak rugi install Gabak aplikasi. Suka dadakan nih Mak Min ngasih tukarkan 50 poin bisa dapat satu tas. Aduh, betul. Nah, ini salah satu jualan loh ya. Oke, bener banget apa yang dibilang sama Mbak Ria. Yang pertama tuh kita harus tahu target market kita atau followers kita itu
marketnya itu di mana gitu. Jadi jangan sampai kita jualan A ternyata market kita itu adanya di C gitu kan, jauh banget ya kan. Nah terus tuh lanjut nih Mbak Ria, tadi tuh ada yang nanya gimana caranya berjualan tapi meskipun followersnya itu ya masih cuma 500 atau 1000 gitu, tuh gimana ya meningkatkan percaya diri untuk jualannya, karena biasanya suka ragu-ragu, followers aku cuma segini deh, ngapain lah jualan gak ada yang beli gitu. Nah gimana nih Mbak Ria? Oke, masalah followers sebenarnya kita bisa untuk menggunakan banyak tips dan trik. Dulu nasi balap itu juga followersnya nggak seberapa Mbak Rika, namanya kita juga develop dari awal ya. Tapi kita ngadain giveaway, tiba-tiba tuh naik jadi berapa, terus tiba-tiba kayak makan ngirimin makan gratis, tiba-tiba naik tuh. Jadi terus tiba-tiba minta sama teman-teman influencer juga, itu perlu loh, maksudnya kita perlu loh untuk menggunakan jasa influencer untuk ikut mempromosikan produk-produk kita. Terus jadi hal-hal kayak gitu tuh juga harus harus dipikirkan strategi seperti itu. Terus juga kalau followers sedikit nggak ada yang beli, yakin nggak ada yang beli. Siapa tahu dia memang butuh produk kita, siapa tahu nanti semisal dari teman-teman influencer itu reach-nya lebih banyak dan lain sebagainya. Dan tenang aja, follower sedikit bisa kok untuk memanfaatkan ads di Instagram untuk memperluas jangkauan. Terus salah satu tips dari aku juga, gunakan video reels untuk lebih banyak lah nge-reach orang-orang di luar sana yang meskipun tidak memfollow kita, tapi kalau misal akun kita itu masuk kalau misal di TikTok tuh FYP gitu tuh kadang tuh juga dibuka-buka, penasaran, kepo. Nah berawal dari penasaran, kepo, kadang-kadang ini menarik nih akunnya, akhirnya di follow, terus kok kayaknya produknya menarik, akhirnya dibeli. Jadi jangan berekspektasi baru terjun follower sedikit langsung banyak yang beli, jangan. Jadi udah kita konsistenin dulu aja gitu. Orang kemarin saya membangun ayo ngajar, aduh ini lagi ngajar ini. Kemarin saya lagi membangun Instagram sendiri aja, dia nggak langsung berkah-kah viewsnya, tapi saya tetap kayak prime time-nya, waktu prime time kalau misal makanan itu di jam segini itu saya taruh itu. Jadi ada yang disebut dengan kalau membuat konten itu kita harus punya konsepnya terlebih dahulu, terus nanti kira-kira nih waktu-waktu orang lapar itu di jam berapa sih gitu. Terus setelah di jam berapa waktu-waktu orang lapar, terus ya udah bagaimana cara kita untuk membuat konten yang menarik dan itu menggugah selera mereka untuk kayaknya aku harus beli deh ini. Kayaknya ini enak nih, patut untuk dicoba gitu. Makanya kita perlu jasa teman-teman influencer juga yang bisa membantu kita untuk nge-boost atau mencari misalnya Mbak Rika, aku followan sama Mbak Rika. Orang temennya Mbak Rika nggak kenal aku, tapi Mbak Rika promosiin produk aku. Nah nanti aku kan jadi kayak dia akan nge-stalking atau setidaknya men-share lah ke Instagram aku gitu ya. Jadi nggak cuma kita langsung nge-direct, enggak, tapi dari kayak temen ke temen itu bisa juga digunakan atau dimanfaatkan cara untuk seperti itu gitu. Tuh Mbak Rika. Oke, jelas banget nih dari Mbak Ria. Tadi juga Mbak Ria mention tentang bikin reels. Aku setuju banget nih Mbak Ria. Untuk para pemula gitu kan yang mau mulai jualan, yang mau mulai promosi, gunakan deh fitur reels yang ada di Instagram. Karena fitur reels ini itu bisa menjangkau orang yang bukan followers kamu gitu. Nah, harus juga diiringi ya Mbak Ria, diimbangi dengan sound yang viral. Musik yang lagi viral tuh apa, supaya cepet di explore ya. Kalau di Instagram tuh masuk explore-nya orang itu lebih cepat. Terus juga nanti orang langsung kayak ada apa nih, jualan apa nih, kayaknya aku tertarik dia, aku pengen beli gitu. Jadi jadi aware ya, jadi tertarik ya Mbak Ria. Jadi jangan takut. Jadi kayak benar. Jadi aku ngeliat kontennya Mbak Rika padahal di Instagram pribadi ya, dan itu konten receh banget ya Mbak Rika ya. Iya betul. Tapi biasanya kayak gitu, biasanya Karya aku tuh udah bikin konsep konten yang luar biasa bla 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 bla, tapi tuh kok tidak ada sih kayak yang like cuma sedikit dan lain sebagainya. Kalau jangan putus asa, please, nggak usah kayak like dan lain sebagainya. Itu gunanya komunitas gitu loh, bisa untuk teman-teman yuk bisa bantu jualan aku untuk dipromosiin bla 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 bla, nanti benefitnya mungkin aku cobain produk dari aku dan lain sebagainya. Jadi kayak kita bisa untuk melakukan pendekatan secara personal kepada teman-teman kita. Makanya aku bilang tadi, kita tuh tetap membutuhkan
segede apapun brand yang kita punya, bahkan sekelas Gabak pun nggak mungkin nggak membutuhkan influencer untuk bagaimana lebih mematangkan lagi, lebih memperluas lagi jangkauan pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen baru. Nah, terus kalau semisal apa tuh namanya, kenapa yang nge-view juga tapi yang like dikit ini sama-sama aduh langsung ngeheng. Oke. Mungkin seperti itu dulu Mbak Rika. Ini banyak banget pertanyaannya Mbak. Pertanyaannya ini ada banyak banget. Cuma ini aku ringkas dari tadi Mbak Ria udah jelasin materinya. Nah, jadi dari awal itu pertama kita harus percaya diri dulu. Terus kita harus tentuin target market kita itu siapa. Dan jualan kita itu sesuai apa enggak sama followers kita gitu kan. Nah, mulai deh kita mulai bikin-bikin konten gitu kan. Bikin giveaway juga bisa bikin narik perhatian. Karena pertama biasanya itu lebih ini ya, lebih antusias itu kalau misalnya bagi-bagi hadiahnya dulu. Nanti kalau misalnya udah banyak nih yang ikut giveaway-nya, udah mulai ada beberapa banyak yang follow gitu kan. Terus kita minta bantuan juga nih ke teman, ayo dong di-share di story kamu giveaway aku gitu kan. Nah, itu bisa dari, sedangkan kan teman kita misalnya punya follower 1000, teman kita yang satu lagi punya follower 1000, itu tuh bisa nge-reach jadi banyak orang kan. Jadi banyak yang tahu akun kita sendiri gitu kan. Nanti kalau misal, terus juga tadi kata Mbak Ria, bikin promo gitu kan. Bikin promo-promo yang menarik, misalnya double date kayak 12 atau nanti nih Januari 1 gitu kan. Atau beli satu gratis satu, yang penting promosi dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya orang-orang udah pada kenal, udah tahu, terus ngerasain ternyata enak atau ternyata bermanfaat atau ternyata nagih gitu untuk beli, itu pasti akan ini ya, akan di-repeat ya Mbak Ria, akan lagi beli ulang. Betul. Terus juga tadi ada yang nanya nih Mbak Ria, kenapa yang nge-views banyak tapi yang nge-like dikit? Nah, ini mungkin yang real sekali ya, mungkin maksudnya Mom Tiffany. Jadi gini Mau, ketika kita bikin reels gitu kan, itu kan nge-reach banyak orang ya, bukan cuma followers kita. Jadi di luar followers kita tuh tetap ngelihat, tapi mungkin memang dia bukan tipikal orang yang demen nge-like gitu. Jadi jangan khawatir, like itu bukan indikator keberhasilan konten kita gitu kan. Benar sekali, benar, setuju. Like itu bukan indikator keberhasilan dari sebuah konten. Tapi udah view-nya banyak itu adalah sebuah keberhasilan daripada konten. Makanya tips dari aku kalau misal mau kayak nge-reach yang lebih banyak lagi selain di ads ya, kalau ads itu udah pasti. Dan tentunya kalau ads itu, kalau misal saya belajar sama suami, kalau nge-ads itu juga harus di-filter tuh market kita usianya berapa, kemudian mau di boost di daerah mana dan lain sebagainya, itu harus itu apa tuh dari awal harus ditentukan biar nanti kita tidak membuang-buang uang gitu. Jangan sampai kita salah strategi atau salah market atau salah salah target, salah proses targetingnya gitu. Nah, terus kalau semisal berapa penting penting, aduh kacau aku ini aku ngebacain. Oke, saya jawab lagi. Tips lagi dari aku, kalau semisal mau reels, yang viewsnya banyak, itu teman-teman bisa untuk melihat prime time, tergantung dari apa yang dijual dulu. Karena kalau misal fashion, makanan, dan yang lainnya itu beda-beda, nggak semuanya sama gitu. Kalau misal fashion itu mungkin di jam 10 atau jam-jam orang ya lagi udah capek kerja 2 jam, terus pengen scroll, terus kalau misal makanan itu di jam-jam sebelum makan siang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk diterapkan di sana. Jadi tidak saklek atau posting pagi, enggak. Aku saklek posting jam 1 itu dikategorikan dulu kontennya teman-teman itu masuk kemana, apakah food atau kemudian apa lifestyle atau fashion atau apapun itu. Nah, masuknya kemana? Makanya aku bilang tadi itu kita harus riset dulu. Yang pertama itu kita harus tahu kita mau jualan apa, kemudian kita harus riset dulu target market kita siapa, lalu baru bisa kita menentukan konten yang akan kita buat itu seperti apa. Terus kata Mbak Rika tadi tuh, like itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah konten. Udah, dia yang view banyak aja itu udah luar biasa gitu. Itu keberhasilan dari sebuah konten kreator itu bisa bilang, yeay, upload lagi. Semangat gitu. Kerja keras lagi. Kalau ukurnya seperti itu, iya bener-bener. Kerja kerasnya udah lumayan nih yang view. Udah nggak usah mikirin like, wah tapi like-nya dikit.
udah itu udah overthinking sendiri, udah jalan aja, konsistenin aja. Terus tadi aku sempat keliuran gimana sih caranya konsisten kak gitu. Kalau misalnya aku pribadi yang nggak konsisten konsisten amat ya dari kayak ya setiap hari satu gitu kan. Betul sih, betul Maria. Jadi kalau misalnya biar nggak ke-skip Maria, mending dibikinin timeline sih. Kalau emang niat untuk jadiin reels itu jadi fitur promosi kalian gitu kan, dibikin timelinenya hari Senin mau bikin konten promosi apa, apakah produk knowledge dari dari barang yang kita jual gitu, misalnya kayak misalnya nih mau ngejual gentle face wash gitu kan dari Kebak Beauty gitu kan, ini misalnya mau jualan nih gitu, hari ini bikin reelsnya tentang kandungannya deh gitu misalnya, terus hari Selasa tentang ininya deh manfaat pakai gentle face wash dan kenapa kita harus pakai gentle face wash gitu. Terus yang ketiga kandungan apanya lagi yang dibahas gitu kan. Jadi itu dibikinin timeline aja. Nanti lama-lama kalau konsisten nih kayak Mbak Ria ya kan bikin konten masak tiap hari. Itu lama-lama kita ngejangkau banyak orang, terus orang tuh semakin tahu bahwa akun kita ternyata ini akun untuk jualan barang yang ini loh, ternyata aku tuh butuh gitu kan. Nanti suatu saat itu akan di save atau di like gitu kan, buat suatu saat nanti dibuka lagi kalau misalnya butuh, atau mungkin pada saat itu ketemu sama orang yang butuh langsung deh dibeli gitu. Jangan lupa ya Mbak Ria cantumin link pembeliannya gitu kan di story atau di profilnya gitu kan. Jadi ketika orang ngelihat reels kita, terus dia bingung kan, kita udah tertarik nih ngelihatnya, terus mau belinya di mana ya gitu. Nah itu jangan sampai luput tuh link pembeliannya, atau di WhatsApp misalnya, atau di e-commerce lain gitu kan. Benar banget. Cantumin link, jangan lupa di affiliate. Jadi ada banyak orang yang mendapatkan iklan guys. Oke. Nah, ini naruh nggak sih kamera kak? Enggak, aku pakai kamera handphone kok. Instagram masak-masak aku tuh pakai kamera handphone yang aku pakai sehari-hari. Jadi aku nggak yang prepare untuk satu kamera dan lain sebagainya. Nggak sih, cuman ya udah kamera HP yang ada aja dulu gitu. Bismillah iPhone 14. Ini ada dari Mommy Egi. Penting nggak sih untuk beli aplikasi-aplikasi edit video, Maria? Aduh, Mama Egi, pakai yang free dulu aja. Betul, setuju. Free sumpah. Nanti kalau misalnya emang penghasilan kita bisa untuk membeli seperti itu atau langganan seperti itu, baru nggak apa-apa kita langganan. Tapi kalau misalnya kita masih baru merintis, mending pakai yang free dulu aja Mbak. Daripada nanti budgetnya tuh malah buat kayak gitu. Itu pun kalau misalnya kita pakai tiap hari lah. Kalau misalnya kita kontennya satu hari seminggu, mana sebulan kita tetap bayar. Saya masih pakai free Mbak sampai saat ini. Benar sih, setuju. Aku juga setuju. Kalau untuk pemula mending pakainya yang free dulu. Nanti kalau kita udah terbiasa sama fitur-fitur gitu kan, terbiasa bikin copywriting gitu, terus tiba-tiba kita misalnya udah butuh banget nih yang ada di aplikasi berbayar, itu baru kita bayar ya. Benar. Jangan langsung baru mau bikin konten satu langsung ini yang berbayar. Mending pakai yang free dulu aja Mbak. Manfaatin yang tersedia dengan gratis. Affiliate TikTok sama Shopee prefer yang mana Kak? Dua-duanya. Duitnya banyak. Benar. Sebenarnya gini loh Maria, aku sih belum tahu kalau tentang TikTok ya. Tapi kalau untuk Shopee ya ibaratnya iseng-iseng nih daftarin dulu, ternyata lumayan juga loh buat jajan gitu kan. Iya. buat Shopee Food gitu kan. Iya. Lumayan lah. Tiba-tiba ada Shopee Pay kan, nggak tahu yang launch siapa. Benar. Jadi mendingan start dari sekarang. Kalau kata e-commerce yang warna hijau gitu kan, kita boleh sebut di sini ya. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu. Nah itu tuh udah cocok banget. Mulai dulu aja. Wah, mulai dulu aja. Salah dong. Oke. Nah, banyakkan mana ya Kak duitnya, itu seberapa sering aja kamu menggunakan fitur atau e-commerce tersebut gitu. Dan kamu harus tahu followers kamu tuh lebih banyak di mana. Jadi bolehlah dicoba dua-duanya, nggak rugi. Atau mau mirror kontennya, misalnya bikin konten reels, masukin juga konten tersebut di TikTok. Jadi kita bisa lihat nih perbandingannya, lebih cuan yang mana nih konten kamu, Mam. Iya, benar. Nah di TikTok itu ada tipsnya Mbak Rika.
kalau semisal udah daftar jadi affiliate TikTok itu, emang ini kan barang-barangnya itu kita nggak kayak misal kalau gabut atau apa gitu, nggak punya ide konten atau apa, nyari aja dari yang di toko-toko yang ada di TikTok, kemudian bikin videonya, nggak perlu ada barangnya, tapi kita langsung aja kayak ya udah bikin video iseng, terus nanti itu masukin di apa itu namanya keranjang kuning. Jadi bukan video iseng dalam artian nggak ada ininya, mungkin informasi daripada produk itu, bisa manfaatnya atau bisa apanya gitu, itu yang dicantumkan. Misal daily daily moisturize gabak ini kita nggak punya produknya nih, misal aku nggak punya produknya, nggak apa-apa, kita nggak harus langsung beli ini di TikTok, tapi kamu cari aja atau teman-teman cari aja gitu ya, apa tokonya gabak, kemudian di add ke dalam chatnya kita, masukin ke keranjang kuning kita. Betul. Nanti pada saat video tentang apa manfaat dari si gabak moisturize ini kita buat, itu kita inputkan linknya, link dari si gabak ini. Nanti kalau misal ada yang ngeklik link itu kemudian belanja, itu kita dapat komisinya. Jadi ada banyak cara untuk menghasilkan uang gitu. Betul, jadi mau pakailah semua selagi masih gratis semua platform gitu kan. Pakai semuanya. Jangan mau rugi, Mam. Instagram pakai, TikTok, Shopee, Tokopedia, semua ikutan. Semuanya ikutan, karena saya juga semua saya ikutin. Tuh, setuju banget nih. Oke, terus juga mana lagi ya, ada yang nanya dari Momi and Fitri Dewi. Kak, apa ada tips sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk mengupload video konten yang kita buat, dan apa ada jam-jam yang bisa bikin FYP? Oke, masalah FYP, terus kemudian prime time ya, biasanya orang sosial media nyebutnya waktu-waktu yang sekiranya itu banyak yang menggunakan sosial media. Itu tuh tadi sudah kita bahas di awal, tergantung dari konten yang kita yang saya passionnya di apa. Misalnya kalau masak, berarti kita cari tahu orang kalau semisal melihat masakan itu di jam-jam berapakah apa untuk mencari inspirasi memasak besok pagi, ya bisa malam. Terus kalau semisal mau makan siang apa, bisa sebelum makan siang itu sudah buka apa itu namanya Instagram atau TikTok. Jadi kita searching aja di Google, itu banyak kok. Misal prime time untuk konten makanan hari Senin, nanti itu dia akan ngasih kita jam-jamnya. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Jadi misal kalau menurut si A, si B, si C berbeda, kita yakinnya di mana nih? Kita yakin audiens kita tuh aktif di jam berapa, udah langsung aja di post di jam segitu. Jadi tidak terlalu apa itu namanya, tidak terlalu berpatokan hari ini aku harus ngepost jam 8, besok juga jam 8. Jadi konsisten tuh bukan itu, tapi Betul. juga harus dilihat kapan waktu yang tepat, kapan waktu audiens kita ini on di sosial media, karena kan tidak semua orang 24 jam di sosial media dong. Benar. Dan tidak semua gitu. Oke nih. Tadi ada lagi nih Mbak Ria yang nanya, apakah dari Bumi Adela, apakah kita promosi di TikTok itu kadang ada keluar promosi konten tapi itu prabayar, apakah itu diharuskan Kak untuk memulai promosi? Oh mungkin ads kali ya Mbak Ria? Mungkin maksudnya ads di TikTok itu juga ada Mbak, tapi kalau misal masih untuk kita yang baru mau mulai di TikTok, kemudian mending yang pertama sih nggak usah dipakai dulu ads-nya, karena nanti kita tidak tahu apa itu namanya jangkauannya seberapa, kira-kira market kita ada nggak di TikTok itu. Nah kalau misal nanti kita boost dulu aja pakai konten, jadi kalau nanti dari konten kita akan tahu nih berapa orang yang nge-view. Berarti dari 1000 followers, berarti yang nge-view 500, berarti oh ada nih marketku di sini. Nah baru kita buat kontennya. Kalau misal udah buat kontennya, kalau misal dirasa yakin mau memperluas, silakan untuk menggunakan ads-nya. Tapi menggunakan ads juga harus dilihat. Jangan otomatis aja gitu sesuka-sukanya, jangan nanti buang-buang uang gitu. Betul. Meskipun kita ads itu juga bakar uang ya, tapi kan setidaknya ada konversinya gitu. Misalnya followersnya jadi nambah, views-nya jadi nambah, atau pembelinya jadi nambah. Nah, jadi itu adalah konversi dalam bentuk lain yang bisa kita dapatkan. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Momi Acilinda. Bukannya kalau konten yang di-share itu biasanya harus video original, Maria? Ya, di TikTok itu memang harus video original. Tapi kan yang saya bilang tadi, kita bisa aja untuk cari tahu nih. Kita cari tahu Gabak Beauty ini manfaatnya apa. Terus kemudian kita bikin video sendiri. Lalu kita add, tambahkan produknya. Jadi bukan kita nyolong video orang, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi ngambil video dikata seolah-olah itu kita yang buat. Itu etikanya udah salah. Jadi kita memang harus nyari produk knowledge dari apa yang akan kita promosikan.
setelah nyari produk knowledge-nya baru kita bikin videonya. Nggak usah pakai gambarnya. Kalau misalnya emang mau pakai gambarnya nggak apa-apa loh diambil di marketplace Betul. mereka juga dengan senang hati kok. Terus kemudian kita tinggal nulisin apa manfaatnya aja, kandungannya mungkin, terus nanti kita bisa apa dari menggunakan ini, terus cara pemakaiannya mungkin, dan lain sebagainya. Jadi dari satu produk ini kita bisa membuat ide konten banyak gitu. Betul banget. Jadi memang harus original ya, Mam. Cuma ditambahin aja keranjang kuningnya, ditambahin produk yang mau dijual. Kalau misalnya kita memang nggak punya produk tersebut, tapi karena kita affiliate, kita mau bikin konten sebanyak-banyaknya, ya udah bikin aja konten sekreatif Momi, tapi masukin tetap cantumin keranjang kuningnya. Nah, ini tadi lagi ada yang nanya-nanya nih. Karya rekomendasi aplikasi yang bisa edit jualan. Nah, apa aja? Tadi ada yang nanya juga nih, Mbak Ria. Selain Canva, apa aja nih, Mbak Ria? Oh, yang untuk ini ya, untuk apa tuh namanya, gambar. Untuk gambar mungkin atau untuk video? gambar dan juga untuk video. Kalau video saya masih pakai CapCut, saya editor handal CapCut. Nah, kalau misalnya ini, Mams, kalau misalnya foto tadi kan tergantung selera dan tergantung kenyamanan sih sebenarnya, tergantung kenyamanan penggunanya ya. Ada yang suka pakai CapCut, tapi kalau aku sukanya pakai VN. Nah, itu beda-beda nih tiap orang. Jadi pokoknya yang selagi itu gratis, download dulu aja, terus cobain cobain rasa ngeditnya itu kayak gimana dan lebih enak mana. Nah, itu biasanya tergantung selera. Iya, benar tergantung selera dan kita terbiasa menggunakan yang mana gitu biasanya. Betul, Mbak. Jadi kayak udah nyaman menggunakan ini, mencoba yang baru, aduh fiturnya kok kayak gini, kok nggak ada yang kayak yang di sebelah dan lain sebagainya. Tapi kalau foto itu biasanya aku pakai ViscoCam. Dan ya nggak banyak-banyak editing juga sih. Foto. Oh, pakai video cam. ViscoCam kan banyak yang ViscoCam. Oh, ViscoCam, ya betul, ViscoCam. Ada yang free kan? Banyak yang free dan bisa diapa-apain gitu. Ada juga yang aku nggak ngajarin ya, tapi ada juga yang ya bisa dihack lah. Berbayar di Twitter tuh bisa suka banyak yang jualan. Kayaknya saya tahu. Kayaknya saya tahu. Inisialnya LR bukan? Ya pokoknya tapi aku nggak nyaranin ya kan. Selagi ada yang gratis ya udahlah pakai yang gratis lagi aja, nggak usah yang dihack-hack lah ya. Itu soalnya ada unsur dosanya. Jadi iya, bener. gratis aja. Mbak, ada mahasiswaku dong. Hari ini kuliah ya bener ya. Diingetin tunggu ya. Dosennya lagi live dulu nih. Tunggu ya. Sesekali gabak dari Mom Adela. Sesekali gabak live Zoom dong. Jadi biar puas belajarnya. Nah, kemarin tuh bulan November kita ada 4 webinar, Mam. Itu ada tentang copywriting, ada tentang ibu menyusui, ada tentang hypnobirthing, ada tentang tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya Mami baru follow ya kan, nggak apa-apa, tungguin aja sampai nanti ada webinarnya lagi. Terus juga jangan lupa join di Telegramnya Gabak, jadi member VIP-nya Gabak. Itu kalau misalnya mau jadi member masih gratis loh sampai akhir 2022. 2023 mungkin harga naik. Jadi harga naik. Jadi daftar sekarang jadi member VIP karena keuntungannya banyak. Bolehlah ditanya-tanya nih sama Momi Agustina kan, pasti sering dapat hadiah dari admin Telegram, dari Mbak Ria juga sering banget ngasih duit nih, bagi-bagi duit mulu nih ya kerjanya ya. bagi-bagi produk Gabak, terus juga bakal mendapatkan kesempatan pertama untuk tahu produk apa yang baru di launching sama Gabak. Terus biasanya bakal dapat kode voucher duluan nih kalau untuk para member ya. Jadi daftarnya di mana? Ada di bio Instagramnya Gabak Indonesia, ada di Linktree. Nah, itu ada 4 tuh, ada 4 forum. Masukin aja 4-4-nya biar kesempatan dapat duit makin banyak. Benar. Jadi itu emang tiap bulan itu kayaknya Gabak gabut gitu, ngasih hadiah mulu. Gabut banget, sumpah ya Allah. Tapi emang banget. Jadi emang member hobi sih, Mbak ya. Hobi ya. Hobi Gabak tuh bagi-bagi hadiah. Aku belum kebagian dari karya. Nanti ya, Mbak Agustin. Kali aja hari ini dapat face wash-nya dari Gabak, dari Mom Tiffany. Berdoa, Mam. Semoga kali ini Mom Tiffany dapat ya. Udah jadi member tapi belum pernah kebagian sama karya. Oke, langsung catat Mbak Ria nih, Momi Cika, siapa lagi? Biasanya tuh aku ngelihat teman-teman yang aktif gitu loh Mbak di grup.
Jadi kayak misal kalau udah aktif di grup itu ikut challenge dan lain sebagainya. Jadi kayak hafal gitu. Oh ini, jadi aku punya tanggung jawab untuk bagaimana caranya dia tuh bisa merasakan produk-produk dari Gabek. Ya minimal pakai Gabek Beauty Moisturizer-nya lah. Kemarin tuh aku ngirim sampai mana ya? Pokoknya sampai jauh banget lah Mbak. Satu, aku krim malamnya Gabek tuh itu gara-gara ya udah iseng-iseng aja gitu. Emang paling niat nih Mbak Ria ya kalau bagi-bagi hadiah. Bukan cuma Mbak Ria, semua admin yang ada di forum tuh yang pada niat-niat banget. Apalagi kalau misalnya ada produk Gabek yang terbaru dibeliin buat para member kan. Oke, kali ada rezeki dapat cooler bag, langsung aja pantengin di Telegram jadi membernya, masih gratis. 2023 harga naik, udah langsung sekarang daftar jadi member. Nggak ada syarat minimal followers, nggak ada syarat lain-lain, nggak ada syarat berpengalaman, nggak ada syarat bikin konten harus pintar bikin konten. Udah langsung aja daftar sekarang. Soalnya kita udah jalan 2 tahun ya Mbak Ria, setahun atau 2 tahun ya? 2 tahunan Mbak. 2 tahun ya, 2 tahun ya komunitas kita ya. Anak baru bukan setahun. Udah mendekati HPL, semoga dapat rezeki. Oke, semoga nih Mamin catat nih ya kalau Momi Acilinda join sekarang di Telegram gitu kan, Telegramnya Gabek Indonesia jadi member VIP. Ayo dicatat Mbak Ria, siapa tahu Momi Acilinda ini aktif banget. Aku mau ngasih ini kali ya. Wah, aku juga mau. Tuh Mbak Ria begitu sering. Mama Acilinda nanti bisa DM aku ya. Tuh, Momi Acilinda lumayan loh. Kita gel pack dari Gabek, tahan 20 jam dingin, tahan 5 jam hangat. Bukan cuma buat ngedinginin makanan atau menghangatkan makanan. Kalau misalnya perutnya kram atau misalnya payudaranya nanti pada saat lahiran bengkak gitu, itu bisa dikompres pakai gel pack. Atau misalnya nanti baby habis imunisasi gitu kan, biasanya di tangan tuh bengkak, di paha tuh bengkak, itu bisa dikompres pakai gel packnya Gabek ya. Jadi pokoknya gel packnya Gabek keren banget lah. Nanti aku di DM ya, nanti aku kirimin satu ini buat Mbak Acilinda. Oh, Mbak Acilinda. Aku juga mau bagi ini lah Mbak Ria. Ini belakang aku masih punya banyak. Tuh, Mbak Ria juga. Aku mau kasih ada nih. Emang Mbak Ria racun mulu. Tuh, Mbak Ria mau kasih apa lagi? Ini paling ya satu box. Satu box. Ayo siapa yang mau kantong ASI dari Mbak Ria sekarang? Langsung tunjuk tangan. Langsung DM aku ya. Langsung DM. Pilih aja sekarang di sini Mbak Ria. Biar nih mau tuh. Ya? Momi ada Momi Marcelinda. Mbak Agustina tuh lagi menyusui. Oke Mbak Agustina, aku kasih 2 ya. Tuh aku kasih 2 aja. Nanti aku kirimin DM ininya ya. Aku di DM alamatnya Mbak Agustina. Dia lagi jadi busui, setiap kerja tuh aku selalu ngeliat Mbak Agustina tuh nenteng cooler bag-nya. Gaya ya? Ya Allah. Iya dong. Gaya. Ayo, ya udah nih, karena ini banyak yang mau cooler bag, aku akan bagi-bagi voucher aja untuk pembelian cooler bag. Voucher ini sebenarnya aku nggak bagi-bagi di sosmed gitu kan, hanya untuk beberapa orang tertentu. Tapi karena Mbak Ria memancing aku untuk memberikan door prize, pokoknya DM aja ke Gabek Indonesia atau ke Instagram pribadi aku ya, Rika FBRN. Mamin minta voucher pembelian cooler bag. Nah itu vouchernya dapat potongan 20.000, lumayan banget. Biasanya tuh ya kalau potongan itu paling cuma 5% gitu kan, paling cuma 5.000, maksimal tuh 10.000. Mamin kasih potongan voucher 20.000, langsung DM ke Gabek atau ke Instagram Mamin ya. Mantap. Emang harus dipancing guys. Mamin harus dipancing. Kalau tidak dipancing nanti akan dikasih lebih banyak. Semoga vouchernya nggak keburu habis nih sama live hari ini ya. Mamin minta voucher, oke. Oke, lanjut nih Mbak Ria, terakhir tips dari Mbak Ria untuk para pebisnis pemula atau ibu-ibu rumah tangga yang pengen cuan. Itu tips and trick membangun kepercayaan diri, atau misalnya tadi tipsnya udah selesai sih sama Mbak Ria, cuma mungkin ada pesan tertentu dari Mbak Ria untuk yang nonton live hari ini. Oke.
teman-teman sekalian yang kebetulan lagi nonton live kemudian berniat untuk mulai jualan di sosial media, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah PD dulu. PD dulu. Jadi ada PD dari diri kita sendiri, maka kita akan kayak ya gampang untuk ya kalau misal udah dari awal malu untuk mempromosikan dagangan sendiri ya gimana orang lain mau tahu gitu. Jadi emang kalau misal kita jualan itu kita harus pamer, Mbak Rika, kita harus pamer memang. Pamer itu pamer produk kita. Apa produk kita itu bisanya apa, harganya berapa, ada diskonnya atau enggak dan lain sebagainya. Nah, jadi kita dulu yang harus pede sebagai orang yang akan memulai ini, kita harus punya rasa percaya diri dulu. Oke, yang pertama niatnya itu nggak cuma cuan ya, tapi kita bisa membantu orang lain. Semisal dari es gel tadi nanti dipakai untuk membawa ASI dari tempat kerja ke rumah, itu kan bermanfaat tuh, bisa dikasih ke anak, ke bayinya di rumah yang sudah nunggu dan tidak basi gitu. Atau kalau misal tidak punya bayi, kita bisa gunakan untuk ini Mbak Rika, sebagai tempat, kalau saya biasanya itu kalau misal lagi cedera apa, luka atau apa itu dan bengkak, biasanya saya tempelin tuh es gelnya. Terus kalau misal mau bawa-bawa barang anget bisa juga ternyata ini. Jadi anget itu dia dalam keadaan anget, dalam keadaan dingin pun bisa. Jadi kebermanfaatan dari apa yang kita jual itu juga harus kita utamakan gitu. Gak cuma karena ya kita hidup itu nggak cuma tentang uang gitu ya. Jadi misal kita tidak bisa memberi lebih ke orang, setidaknya apa yang kita jual itu memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu rasa percaya diri, kemudian ya pahami tadi konsumen kita. Kalau misal aku mau jual bakso aci, berarti konsumen itu kan anak-anak kuliahan dan lain sebagainya. Terus kalau misal aku mau jual kaos anak, berarti konsumenku ya ibu-ibu yang baru punya anak atau yang lagi hamil dan lain sebagainya. Nah, pelajari dulu tuh habit dari konsumen kita. Apakah dia senangnya di Instagram atau di TikTok, atau bahkan dia aktifnya di apa itu namanya, di WhatsApp atau Telegram dan lain sebagainya gitu. Jadi selain kita udah percaya diri tadi, terus kemudian kita tahu manfaat dari produk kita, bisa kita share ke teman-teman yang di sana. Kemudian kita juga yang terakhir apa itu namanya, yang terakhir tadi juga kita bisa apa itu namanya implementasikan dengan baik pada saat kita jualan. Ya udah itu dulu aja, nggak usah muluk-muluk aku harus untung segini, untung segitu, tapi kita mulai dulu aja. Kalau semisal terlalu banyak perencanaan, biasanya tuh nanti nggak jadi. Betul. Rencana memang planning itu penting. Jadi kalau misal kita membuat sebuah aplikasi atau sistem, itu emang planning itu penting. Jadi planning itu penting. Tapi kalau misal kita stuck di planning terus nggak berangkat itu, ya udah nanti bakalan peluang itu akan diambil sama orang yang siap untuk berangkat gitu. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa itu, poin baru nanti mikirin koin. Kalau poinnya sudah ketumpuk banyak, nanti koinnya akan mengikuti gitu. Betul. Terima kasih Mbak Ria untuk sharing session hari ini. Semoga semuanya happy ya kan. Kita sharing-sharing yang simpel-simpel aja, tapi semoga ilmunya dapat bermanfaat buat mami-mami semua. Terus juga kalau misalnya tadi ada yang nanya gimana cara menangin nih pembersih wajah dari Gabak Beauty, ya kan? Caranya gampang banget. Abis ini aku sama Mbak Ria bakalan foto, ya kan? Nah, itu di screenshot. Terus Momi bikin rangkuman dari live hari ini, ringkasannya. Nggak usah penuh banyak-banyak tuh, nggak perlu. Yang penting intinya aja, inti dari live hari ini itu apa. Terus jangan lupa di follow Gabak Indonesia, follow juga nih Mbak Ria nih. Nanti bisa diklik ya, di poster terakhir itu ada akunnya Mbak Ria. Boleh juga follow Rika FBRN, follow aku juga gitu kan. Promosiin Mbak Ria, personal branding Mbak Ria. Oke. Iya, emang perlu. Nanti kalau misalnya langsung di tag aja, nanti di summary-nya, di rangkumannya itu di tag, supaya nanti bisa aku sama Mbak Ria track di Instagram masing-masing. Karena kalau misalnya di Instagram Gabak kan suka banyak yang DM ya, jadi takutnya ketumpuk-tumpuk gitu kan. Dan itu udah gampang banget caranya. Terus juga tadi yang udah aktif berkomentar di sini, aku akan pilih random salah satu. Tadi udah aku catat ya kan, namanya itu siapa yang akan mendapatkan Gentle Face Wash dari Gabak Beauty. Dan maksimal bikin rangkumannya itu 24 jam dari sekarang. Jadi jangan sampai kelewatan nih momen dapetin Gentle Face Wash. Terus tadi kalau misalnya mau ada yang dapatin voucher, tadi ada yang minta voucher Gabak Beauty, boleh Mamin kasih juga. Pokoknya
DM aja ke Gabak Indonesia minta voucher juga ya. Terus juga tadi Maria udah bagi-bagi hadiah. Mungkin Maria tadi udah dapat namanya siapa aja ya. Itu bisa langsung DM nanti langsung DM aku aja. Iya, langsung DM aja ke Maria. Oke, kita foto dulu ya Maria ya. Oke, teruntuk mahasiswaku please join Zoom ya. Kalian jangan nongkrong di situ. Ya. Kita foto. Jangan lupa di screenshot. Oke, makasih banyak Maria. Tuh tadi ada yang nanya Maria, tadi aku dapat kantong kasih atau siapa? Mungkin bisa Maria hubungin atau di screenshot tadi namanya ya. Oke, tadi Mbak Adel dapat ini. Mbak. Terus Mbak Agus ini dapat kantong asik. Oke, nanti langsung hubungin aja ke Maria. Makasih untuk semuanya. Semangat Maria, semangat mengajar Maria. Itu mahasiswanya di situ semua, Mbak. Jangan lupa juga satu lagi Maria. Satu lagi harus jadi member VIP-nya Gabak Indonesia mumpung masih gratis. Langsung sekarang jadi membernya. Ayo karena akhir tahun suka bagi-bagi hadiah nih admin nih, apalagi Mbak Ria nih. Ayo daftar jadi member. Bener. Besok malam kita mau materian. Tuh. Yuk langsung. Besok ShopeePay buat beli cilok 10.000 satu orang kali 10 lumayan ya Mak Amin ya. Tuh, lumayan banget. Ayo gabung tuh kata Mom Agustina. Oke deh Mbak Ria, makasih banyak untuk live hari ini Mbak Ria. Sehat-sehat selalu. Mbak Rika. Kami semua makasih banyak udah nonton live hari ini. Next kita nonton lagi besok spesial Hari Ibu ya. Oke, makasih Mbak Ria, dadah. Makasih Mbak Rika. Assalamualaikum. Sama-sama. Quebec Lifestyle Solution.